Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 26 April 2022. Seperti biasanya ini bagian kedua ya. Saya totalnya ada 16 saham, saya sudah bahas 8 saham di bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk bagian kedua ini saya mulai langsung dengan BRMS. Jadi BRMS ini sebelumnya sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya bagi yang ketinggalan ya. Jadi saya kasih gambar di 200 dan 180. Artinya kalau dia dari atas kemudian kalau ketinggalan ya, kita tunggu kalau dia koreksi turun di bawah 200, kemudian kalau berhasil rebound di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi ini adalah kesempatan untuk buy on weakness. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang, maksud saya untuk besok ya, tanggal 26 April silahkan pasang stop lossnya di dua area 198 dan 180. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, kalau kita lihat penutupan terakhir ya, itu di 220. Jadi kalau dia naik ke atas 220 boleh buy. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 240 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya masih tetap sama di 270 dan 300. Jadi saya ulangi lagi, kita jangan terlalu kaku ya. Misalnya sebelumnya di sini kan gagal Pak Sunar. Nah, kalau kali ini dia berhasil breakout lagi ke atas 270 ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ya seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini fungsinya ganda ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up ya kalau kita mau ya. Kemudian kalau misalnya dia gagal, misalnya naik ke atas 240 kita tambah lagi buy up ya. Kemudian naik lagi ke atas 270 kita tambah lagi. Kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 300, kita tambah lagi. Ternyata dalam perjalanannya dia gagal Pak Sunar, turun di bawah 300 ya kita pasang trailing stopnya ya. Terserah mau pasang di 298 atau 296 seperti itu ya. Jadi kalau dia turun ya kita jual dulu sebagian, kalau turun lagi di bawah 270 ya jual dulu semuanya. Jadi belinya bertahap aja. Stop lossnya juga sama. Kalau misalnya gagal besoknya setelah dia naik kemudian turun di bawah low-nya kemarin ya, yang mana adalah low-nya tanggal 25 April hari ini ya, di bawah 198, lebih baik jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 180 jual dulu semuanya ya. Atau kalau misalnya masih ragu-ragu beli sekarang ya tunggu aja buy on weakness di 180 atau maksimum di 150 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi menurut saya sih kalau sekarang sudah cukup bagus lah ya kalau mau buy, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Excel. Excel sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Ini hanya sekedar mengulang, sepertinya besok akan berhasil breakout ya 3.300 ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau yang tipe buy high sell higher berani ya, boleh ya. Jadi naik ke atas 3.300 mau buy atau tambah lagi yang sudah punya, setiap kelipatan Rp50 boleh tambah lagi atau average up. Jadi kalau dia misalnya naik ke atas 3.350 tambah lagi, naik ke atas 3.400 tambah lagi. Target price terdekatnya di 3.500. Yang misalnya yang belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 3070 atau 2980. Artinya kalau dia misalnya koreksi berhasil rebound atau mantul, barusan kesempatan kita untuk buy. Jadi tunggu kalau rebound ya. Jadi bukan berarti kalau turun langsung buy, enggak ya. Jadi kalau dia berhasil mantul ya kita buy. Buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu enak ya kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau dia berhasil naik lagi, di mana kita buy up ya atau average up. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk EMTK. EMTK gambar garis-garisnya untuk support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2800 boleh buy. Nah, Pak Sunar sebelumnya 2800 dia berhasil naik, tapi ekornya panjang ke atas seperti ini, inverted hammer ya sebelumnya ya. Nah, kali ini dia berusaha naik lagi, apakah bakalan berhasil atau malah gagal? Sebenarnya mudahnya seperti ini ya. Kalau misalnya Anda nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness, tunggu aja di area 2550 atau 2320. Artinya buy on weakness kalau dia misalnya koreksi, berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Itu yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher seperti sekarang ini, kalau mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 lah ya, kurang lebih ya. Boleh tambah lagi atau average up. Nah, ini Fibonacci extensionnya sudah saya gambarkan 127,2% di 3060-an ya, 67 di sini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2960, sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 3060-an ke atas ya. Dengan targetnya sekitar 3.300 sampai dengan 3.440 ya. Ini kalau dari Fibonacci extension 161,8%.
yang ingin belajar mengenai Fibonacci extension atau Fibonacci retracement, ada 3 video ya di video deskripsi bawah ini ya untuk edukasinya, caranya bagaimana untuk menarik garis-garis Fibonacci extension dan Fibonacci retracement ya, untuk mengetahui target price-nya. Kalau dia berhasil breakout ya, Fibonacci extension sudah saya gambarkan ya, mudah-mudahan dia berhasil capai target sekitar 3.300-an, kurang lebih seperti itu ya. Untuk EMTK, apakah ketinggian ya, kita jangan terlalu takut ketinggian seperti itu ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak karena volumenya kecenderungan masih cenderungan lesu ya di sini, walaupun sudah mulai naik tapi rata-rata masih di bawah rata-rata 5 harinya volumenya ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya BP. Nah, setelah dia naik tinggi kemudian koreksi dalam, kira-kira boleh buy nggak Pak Sunar? Tetap sama ya. Ini kan sudah saya berikan area buy on weakness-nya di 94 dan 80. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawah 94 ya, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 94. Walaupun hari ini hijau ya, jadi besok jangan langsung beli, tapi kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 94, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja atau pakai acuan yang high-nya di sini ya, 95 ya. Hanya tanggal 22 April. Jadi kalau dia naik ke atas 95, kita buy, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp5 atau Rp10 kita tambah lagi atau average up ya. Atau ikuti garis-garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 106 tambah lagi, naik ke atas 118 tambah lagi ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Pasang stop loss-nya di 80. Jadi intinya selama dia bertahan di atasnya 80 masih cukup bagus ya. Atau pakai acuan low-nya 79 ya. Jadi stop loss-nya di sana kalau mau buy sekarang. Tapi saran saya tunggu aja kalau dia breakout ke atas 95 ya. Atau ikutin pakai garis saya 94. Ya kurang lebih seperti itu untuk BP. Oke, berikutnya untuk GSMR. GSMR sudah saya tarik garisnya untuk Fibonacci retracement-nya. Dan di sini dia masih targetnya masih sama ya di 61,8% Fibonacci retracement, di angka sekitar 4050-an ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high-nya di sekitar 4070. Jadi sebenarnya untuk GSMR ini selama dia bertahan di atasnya 3500 ya, dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 4000 ya, dengan target berikutnya di sekitar 4250 sampai dengan 4550. Jadi belinya bertahap aja kalau misalnya berminat ke GSMR ya. Memang volumenya hari ini lumayan tinggi, dia naik, tapi jangan terlalu agresif ya belinya ya, bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 3950 tambah lagi, naik ke atas 4000 tambah lagi. Jadi setiap kelipatan Rp50 kita average up ya. Kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop atau stop loss. Jadi seperti itu strateginya, kurang lebih cukup. Berikutnya ISAT. ISAT sudah saya gambarkan di analisa saham mingguan ya. Ini Fibonacci retracement 61,8%. Dia sudah berhasil naik lagi ya. Jadi kesempatan untuk buy high sell higher. Kita jangan terlalu takut ketinggian ya. Yang penting pasang stop loss-nya ya. Kalau yang buy sekarang pasang stop loss-nya memang agak jauh ya. Di area 6650 atau pakai acuan low-nya yang di sini ya. 6700 ya, seperti itu ya. Jadi kalau selama berada di atasnya 6650 pasti cukup bagus kalau yang mau buy sekarang. Kalau misalnya takut tunggu koreksi aja Pak Sunar ya, boleh aja tunggu di area sekitar Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 6250 sampai 6300 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 6300 atau di bawahnya 6250, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya, barusan kita beli ya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, memang ada beberapa feedback yang saya terima ya. Saya kadang-kadang ada yang sebagian orang saya ngomongnya terlalu cepat ya. Jadi kalau terlalu cepat video playback settingnya itu diperlambat ke 0,75 kali ya, seperti itu ya. Jadi di YouTube kan ada settingan videonya untuk memperlambatnya. Settingnya di setting ke 0,75 kali. Kalau angka-angkanya di sini terlalu nggak jelas, buram ya istilahnya ya, naikkan resolusinya ya, seperti itu ya. Kalau Anda naikkan resolusinya ke 1080 biasanya bisa terlihat dengan jelas. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk TBG sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan. Playlistnya juga ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi naik ke atas 3070 boleh buy. Nah, target berikutnya 3170 di sini ya, area resisten yang dia uji ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Perlu diingat memang TBG ini fluktuasinya tinggi ya. Saya sudah sebutkan ya di analisa saham mingguan. Ini inverted hammer, ekornya panjang ke atas bukan berarti pasti turun enggak ya. Malah saya gambarkan area buy on weakness di 2990. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Dan dia naik ke atas 3070 boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja. Memang fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya besok buy, oh Pak Sunar saya naik ke atas 3070 buy, ternyata turun lagi. Ya kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja.
atau pilih saham yang lainnya. Tapi selama dia di atas 2990, menurut saya masih ada peluang untuk naik breakout ke atas 3240 dengan targetnya di 3400 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar untuk TBIG, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBHI. Ini sudah pernah saya bahas mulai dari beberapa minggu yang lalu ya, bahwasanya untuk uptrendnya untuk BBHI ini masih cukup bagus ya. Bahkan area buy and weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Kalau belum punya buy and weakness ya, jadi kalau dia naik lagi ke atas 5.000 boleh buy, naik ke atas 5250 tambah lagi atau average up ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya lumayan profitnya ya, seperti itu ya. Di sini kalau kita perhatikan area supportnya 6.000 ya. Itu area yang harus kita perhatikan. Kalau turun di bawah 6.000 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang memang di tengah-tengahnya ya, kurang lebih ya. Boleh aja mau buy, tapi buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau naik ke atas 7.000 mau tambah lagi boleh nggak Pak Suntar? Boleh ya. Target price berikutnya di 8.000. Ya. Kita jangan terlalu takut, Pak Suntar, nanti jangan-jangan istilahnya ditipu bandar Pak Suntar, naik kemudian turun seperti ini gimana Pak Suntar? Ya, kalau misalnya takut ya strateginya ada 3 sebenarnya ya. Pertama, belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan lupa pasang take stopnya dan stop lossnya. Kemudian yang kedua, kita tunggu buy on weakness ya. Buy on weaknessnya di mana? Karena dia berhasil higher high. Sebelumnya saya kasih di 5.000, maka saya kasih di sekitar area 5.250 ya. Saya naikkan sedikit ya. Jadi kalau dia turun di bawah 6.000, kalau dia sentuh di bawah 5.250, kalau berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Tapi juga dicek ya, apakah ada aksi korporasi ya. Terus terang aja saya nggak cek beritanya, saya hanya fokus ke pergerakan harganya. Dan di sini kalau kita lihat memang asing masih net buy lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan fokus di asingnya, saya sarankan selalu fokus di pergerakan harganya dan juga cek beritanya ya, seperti itu ya. Siapa tahu dia ada aksi korporasi, right issue lagi atau yang lainnya saya nggak tahu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up, belinya bertahap aja. Kalau pilihan ketiga ya, kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.